Bandung. Alhamdulillah sekarang sedang di perjalanan juga nih, sholat subuh jamaah di kilometer 97. Mudah-mudahan semua perjalanan ini berkah, jadi amal soleh. Ya, dibandingkan dengan perjuangan saudara-saudara kita di tempat lain yang sedang gigih berjuang, atau para sahabat, wah ini tidak ada apa-apanya. Karena sekarang serba enak. Kalaupun harus perjalanan jauh terus seperti ini, tetap saja ada kendaraan yang nyaman. Dibanding dulu serba berat, kuda, jalan kaki, dalam cuaca yang ekstrim, Masya Allah. Jadi kalau kita ada sedikit kesibukan dakwah, tidak boleh merasa paling berjuang, paling penting, karena merasa itulah yang akan menghancurkan amal-amal kita. Merasa ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Ini yang merusak keikhlasan. Karena ikhlas itu bisa rusak di awal, niatnya sudah bukan karena Allah, niatnya sudah karena duniawi saja. Ingin pujian, penghargaan, pengakuan, balas budi, ini sudah dari awal, sudah rusak. Ada juga dari awalnya lillahi ta'ala, tetapi sesudah dijalani belok. Hatinya jadi lebih condong kepada duniawi, bukan lagi mencari keridhaan Allah, tapi mencari penilaian makhluk, mencari pujian makhluk, mencari kedudukan di sisi makhluk, kekaguman orang. Tapi saya ingin hidup manfaat, ya, tapi manfaat kan tidak harus dengan cara-cara yang tidak disukai Allah. Dan tidak bisa kita bermanfaat kecuali dengan izin Allah. Ada orang yang ditakdirkan manfaat, tapi hatinya tidak diberikan keikhlasan, maka tidak ada nilainya juga. Jadi hati-hati beloknya niat di tengah. Dan yang terakhir adalah sesudah beramal. Ini merasa berjasa, merasa sudah berbuat, merasa sudah berkorban, merasa sudah berjuang, merasa penting. Nah, ini rasa-rasa ini akan jadi penghancur amal. Karena intinya sebetulnya kita tuh tidak bisa berbuat kebaikan sama sekali, tidak bisa tanpa izin Allah. Semua kebaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kebaikan apapun yang ada pada kita itu pasti itu karena karunia Allah saja. Kita jadi orang, karunia Allah. Kita punya akal juga, karunia Allah. Kalau tidak diberi akal, tidak bisa apa-apa. Kita bisa beriman, itu hidayah Allah jelas. Kita bisa beramal, itu taufik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, kita tidak bisa beramal apapun. Tidak bisa. La hawla wa la quwwata illa billah. Kalau kita bersedekah, sudah pasti itu rezeki yang kita sedekahkan itu milik Allah. Dititipkan oleh Allah kepada kita. Dan kita dibimbing oleh Allah bisa bersedekah. Itu sudah nikmat terbiasa. Lalu di mana kitanya? Kita baru akan dapat pahala kalau ikhlas, kalau menyadari semua ini adalah karunia Allah. Tapi kalau merasa ini uang saya yang sudah menolong, saya yang sudah beramal, saya, silakan rasakan saja. Hati itu pasti dibuat tidak nyaman oleh Allah. Dibuat tidak enak saja. Dibuat galau, dibuat risau. Ya, karena akan
menuntut orang lain tahu, menuntut orang lain mengakui, menuntut orang lain menghargai, menuntut orang lain balas budi, dan ini sangat merusak amal kita sendiri. Sangat merusak kebahagiaan, merusak ketenangan, merusak pahalanya, merusak kedudukan di sisi Allah. Ya, ngaku-ngaku sesuatu yang bukan punya dia. Karena amal itu karunia Allah. Dan kita kaku itu seakan milik kita, merampas. Padahal ini perbuatan Allah dan kita rampas seakan ini perbuatan kita, lalu menuntut orang mengakui kita, menghargai kita. Sedang Allah Maha tahu isi hati. Orang dibalikan saja oleh Allah. Hati orang jadi sebel dan hati dia jadi susah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggenggam setiap hati. Jadi ini benar-benar harus diwaspadai. Merasa berjasa, merasa berjuang, merasa beramal, merasa sudah berbuat baik, merasa sudah tobat, merasa sudah menolong, merasa sudah membiayai, mencukupi, merasa merintis, merasa membangun. Ya, itu maaf, harusnya sudah tidak boleh, sudah lupakan saja. Orang tidak mengakui kebaikan kita, ya tidak apa-apa. Orang tidak menyebut-nyebut kebaikan kita, ya tidak apa-apa sama sekali. Sudah tidak apa-apa. Orang tidak memuji, apalagi biar sajalah. Orang tidak menghargai, ya memang oleh Allah dibalikan hatinya begitu. Tidak apa-apa. Yang penting bagi kita cuma satu saja. Bagaimana amal kita diterima Allah. Allah ridho kepada kita. Selesai itu. Sudah selesai di sana. Sudah selesai. Itulah yang namanya bahagia. Nanti Allah membahagiakan ketika kita lepas dari keinginan diakui, dihargai, dibalas oleh orang. Lepas saja. Dan sekarang kita berharap juga tidak ada apa-apanya. Kalau Allah tidak menggerakkan orang, tidak bisa. Karena semua manfaat, nikmat itu hanya datang dari Allah yang Maha Agung. Kalau Allahnya tidak membuka, ya sudah, tertutup saja. Kalau Allah tidak menggerakkan, ya tidak ada yang terjadi. Yang terjadi adalah gelisah, risau, pahala hilang. Orang jadi melihat kita lebih hina, lebih sebel. Ya begitulah. Hadiah bagi orang-orang yang ngaku-ngaku merasa sudah berjasa, sudah berjuang, sudah beramal, sehingga menuntut pengakuan orang, menuntut balasan dari orang, bukan mengharapkan keridhaan Allah. Ya, ini bisa dirasakan saja. Setiap kita tidak nyaman hati, galau, risau, tidak enak itu, periksa saja. Pasti hatinya itu sedang menuhankan makhluk, sedang berharap dari makhluk, bergantung ke makhluk. Hadirin sekalian, ini benar-benar harus ditafakuri. Makanya kalau sudah mulai risau, gak enak hati, galau, apa ini? Periksa. Pasti ada selain Allah yang mendominasi hati kita. Bisa benda, bisa makhluk, manusia, anak, orang tua. Ya begitulah, makin terdominasi hati ini oleh selain Allah, semakin tidak nyaman hidup ini. Semakin tidak bahagia dan tidak akan mulia. Mari kita tempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu tentang amal, jasa. Sebetulnya yang berbuat baik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijadikan jalan. Itu sudah nikmat besar. Baru jadi amal bagi kita kalau kita memiliki keikhlasan. Di awal niatnya lillahi ta'ala, di tengah jangan belok-belok niat, dan di akhir
benar-benar sudah lakukan dan lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Allah selalu mengingat semua perbuatan hamba dan sempurna balasan dari Allah Subhanahu wa taala pada waktunya. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Masya Allah. Begitulah sahabatku sekalian, mudah-mudahan kita lebih fokus kepada PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Tolong kepada kita semua saling mengingatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah ya. Kita sangat merindukan negeri kita ini dipimpin oleh orang-orang yang soleh, yang benar-benar takut kepada Allah, dekat dengan Allah, dan cirinya itu salah satu diantaranya adalah dekat dengan para ulama, karena ulama adalah pewaris Nabi. Kalau para pemimpinnya sudah senang dekat dengan ulama yang tulus, yang tidak ada pamrih dari nasihat-nasihatnya untuk para pemimpin dan sebagainya, itu udah insya Allah akan terbantu. Tapi kalau pemimpin dekatnya dengan orang-orang yang tidak dekat dengan agama, atau bahkan jauh dari agama, atau bahkan tidak suka kepada agama, ya berat ya, berat. Karena seseorang akan dilihat dengan siapa dia bergaulnya. Kalau bergaul dengan orang-orang yang cinta akhirat, cinta akhlakul karimah, cinta Al-Quran, cinta kebaikan, cinta keikhlasan, cinta tauhid ya, insya Allah kalau teman-temannya seperti itu, dia akan begitu. Tapi kalau teman-temannya yang tidak ibadah, kemudian hanya duniawi saja, hanya ingat kepada harta, gelar, pangkat, jabatan, tidak ingat kepada Allah, tidak ingat kepada ibadah, akhlakul karimah. Nah, kalau kawannya seperti ini, apalagi kalau kawannya yang selain tidak suka agama, menista agama, menghina para ulama, menghina Al-Quran, menghina ya kebenaran. Nah, kalau sudah kawan-kawan yang begini, nanti repot, akan perilaku sama. Seseorang gaul dengan penjual minyak wangi akan ikut harum, gaul dengan pandai besi bisa bau bakaran atau bahkan terperciki api. Ya, hati-hati memilih kawan, dan orang bisa berubah tergantung dari kawan-kawan lingkungannya. Mari kita cari lingkungan yang baik yang bisa membuat kita ingat kepada Allah. Setiap waktu kita bisa memperbaiki diri dan ingat dunia ini hanya mampir, akhirat atas tujuan kita. Pintar tidak ada gunanya kalau tidak dekat dengan Allah. Mudah-mudahan kita diberikan teman, juga para pemimpin yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku sekalian. Mohon maaf ini ceramahnya di perjalanan, sehingga silakan disambung. Terima kasih kepada semua santri siap guna yang kemarin berlatih. Juga terima kasih bagi saudara-saudaraku di Kuala Lumpur yang kemarin ikut dalam kajian di sana, dan seluruh masyarakat di seluruh dunia yang menyimak acara ini. Mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi